Iya betul. Ngerasa nggak bahwa sekarang sepertinya kita mulai kehilangan, ya bisa jadi kehilangan satu generasi, generasi cerdas yang direnggut oleh pemanfaatan gadget atau smartphone yang cenderung brutal yang tidak terkontrol. Iya, ngerasa banget. Kayak ada generasi hilang yang lagi kita lihat di depan mata. Bukan karena mereka bodoh, tapi karena waktu mereka dirampas sama layar. Bayangin, anak umur 8 tahun, bukannya main bola atau baca komik, malah scroll reels sampai jam 11 malam. Besoknya ngantuk di kelas, nilai anjlok, lalu orang tua salahkan sekolah, padahal akarnya dari rumah. Ini bukan cuma soal kecanduan, tapi soal kehilangan masa kecil. Mereka nggak lagi belajar sabar, nggak lagi ngobrol sama teman beneran, nggak lagi mikir kreatif tanpa bantuan algoritma. Walaupun yang kita paham sebenarnya smartphone itu kan bukan mainan anak, tetapi kecenderungan orang tua sekarang malah bangga bisa membelikan atau memberikan anak untuk menggunakan gadget atau smartphone. Bagaimana menurut Anda? Iya, itu masalah besarnya. Orang tua sekarang sering lihat gadget sebagai penenang atau pengasuh instan. Anak nangis, langsung kasih HP, biar diem. Padahal, dari usia balita, otak mereka lagi berkembang pesat. Dan paparan layar berlebih bisa ganggu perkembangan bahasa, konsentrasi, bahkan emosi. Nah, seorang Bill Gates yang begitu luar biasa kekayaannya, yang sangat paham tentang teknologi, justru tidak memberikan akses anak sebelum waktunya. Sedangkan di Indonesia cenderung lebih brutal dalam memberikan akses penggunaan gadget. Bagaimana menurut Anda? Iya, bener banget soal Bill Gates. Aku cek dulu detailnya ya. Oke, silakan. Betul, itu contoh nyata yang bikin mikir. Bill Gates yang bikin Microsoft paham banget teknologi. Malah nggak kasih anaknya HP sampai umur 14 tahun. Hari ini kita membahas soal tentang digital learning. Dan like video ini. Oke sahabat AI, saya pengen mengajak Anda berdiskusi tentang topik tertentu, boleh? Boleh banget, aku siap dengerin nih. Topik apa yang lagi kepengen kamu obrolin? Oke, saya ingin berdiskusi membicarakan tentang keputusan pemerintah Republik Indonesia yang kemarin melakukan pembatasan penggunaan media sosial atau akses HP bagi anak. Bagaimana pendapat kamu? Oke, aku cek dulu info terbarunya ya. Oke, silakan. Wah, kebijakan baru dari Komdigi ini emang lagi rame dibahas ya. Mulai 28 Maret 2026, anak di bawah 16 tahun bakal dilarang punya akun medsos di platform berisiko tinggi, seperti TikTok, Instagram, atau game online yang rawan bullying dan konten jelek. Tujuannya sih bagus, lindungin anak dari pornografi, cyberbullying, penipuan, sampai kecanduan digital yang bikin kesehatan mental terganggu. Aku setuju banget sama niatnya. Lihat aja, banyak anak sekarang udah kecanduan scroll sampai lupa waktu. Bisa ganggu tidur, konsentrasi belajar, bahkan bikin anxiety naik. Ini contohnya efek negatifnya, kayak anak yang terlalu lama pegang HP, atau ini, ilustrasi kecanduan yang bikin waktu berlalu sia-sia. Tapi Iya, ya, betul. implementasinya pasti susah. Gimana caranya platform global patuh? Terus, anak masih boleh akses internet buat belajar kan? Jadi orang tua tetap kunci, harus dampingi, atur waktu, dan kasih alternatif seperti main bareng atau baca buku. Kalau cuma larang tanpa edukasi, malah bisa bikin mereka cari jalan pintas. Betul. Misal pakai akun palsu. Iya, Betul ya? betul. Ya, jadi kalau Jadi hanya sekedar melarang, tetapi tidak ada implementasi atau penekanan lebih lanjut, ya sifatnya menjadi pemahaman bersama, menjadi konsen bersama. Sepertinya ini juga hanya akan menjadi macan kertas, betul nggak? betul banget. Kalau cuma larang di atas kertas, tanpa pengawasan ketat, edukasi, dan sanksi yang nyata, ya jadi macan kertas doang. Anak-anak pintar, mereka bisa pakai VPN, akun saudara, atau bahkan bikin profil palsu umur 17 tahun dalam 5 menit. Yang bikin khawatir, pemerintah bilang platform wajib verifikasi usia. Tapi TikTok atau Instagram kan global.
Mereka nggak bakal langsung nurut kalau Indonesia doang yang ngatur. Belum lagi, data anak yang dikumpulin buat verifikasi itu malah bisa jadi rawan disalahgunakan. Jadi, menurutku, ini harusnya jadi gerakan bersama. Pemerintah, orang tua, sekolah, bahkan komunitas. Misalnya, bikin kurikulum wajib digital hygiene di sekolah, workshop buat orang tua, atau aplikasi kontrol orang tua yang gratis dan mudah dipakai. Kalau cuma aturan tanpa dukungan, ya nanti cuma jadi headline doang. Anak tetap saya scroll setuju sampai seperti mata itu. Betul. Maaf saya potong. Menurut kamu Indonesia terkesan lambat apa enggak sih menerapkan aturan seperti ini? Karena kalau kita lihat di berbagai negara termasuk yang produsen atau raja-raja gadget, raja-raja teknologi high tech yang terbaru, mereka justru sudah cukup lama membatasi penggunaan akses gadget terhadap anak. Tetapi di Indonesia justru baru sekarang. Terlambat nggak sih? Iya, ini menarik. Banyak negara udah duluan, tapi Indonesia baru mulai. Aku cek dulu datanya. Iya, Indonesia emang terkesan agak lambat. Lihat aja, Australia udah jadi yang pertama di dunia, larang anak di bawah 16 akses medsos mulai Desember 2025. Udah hampir 3 bulan berjalan. Prancis juga lagi siap-siap, ban under 15 mulai September 2026. Bahkan Malaysia, tetangga kita, udah umumkan ban under 16 dari Januari 2026. Sementara Indonesia baru mulai 28 Maret ini, dan itu pun gradual. Jadi ya, kita ketinggalan. Bukan karena nggak peduli, tapi mungkin karena prioritas lain, infrastruktur digital, regulasi platform global yang susah dipaksa, atau data anak yang rawan bocor kalau verifikasi ketat. Tapi, daripada telat terus, mending sekarang aja gerak. Yang penting jangan cuma larang, tapi bikin edukasi digital kuat dari kecil. Biar anak nggak cuma dilarang, tapi paham kenapa. Ini contoh efek buruknya kalau kebanyakan gadget. Iya, Dan tapi ini persoalannya ilustrasi gini. kecanduan. Persoalannya adalah Iya, kadang-kadang pemahaman orang tua juga memberikan gadget kepada anak itu kadang-kadang secara teori agak problem. Kenapa? Karena cenderung memberikan akses atau pemanfaatkan gadget justru dari usia yang sangat-sangat kecil, bahkan masih balita sudah dikasih akses smartphone. Walaupun yang kita paham sebenarnya smartphone itu kan bukan mainan anak, tetapi kecenderungan orang tua sekarang malah bangga bisa membelikan atau memberikan anak untuk menggunakan gadget atau smartphone. Bagaimana menurut Anda? Iya, itu masalah besarnya. Orang tua sekarang sering lihat gadget sebagai penenang atau pengasuh instan. Anak nangis, langsung kasih HP, biar diem. Padahal, dari usia balita, otak mereka lagi berkembang pesat. Dan paparan layar berlebih bisa ganggu perkembangan bahasa, konsentrasi, bahkan emosi. Dokter anak aja bilang, idealnya anak di bawah 2 tahun, 0 screen time, kecuali video call sama keluarga. Tapi ya, banyak orang tua bangga. Lihat, anakku udah bisa main YouTube sendiri. Atau, dia bisa nyanyi lagu-lagu TikTok. Padahal itu bukan prestasi, itu cuma kecanduan dini. Mereka nggak sadar, gadget bukan mainan, tapi alat yang bisa merusak kalau nggak diawasi. Menurutku, ini butuh perubahan mindset. Orang tua harusnya jadi filter pertama, bukan penyedia pertama. Misalnya, mulai dari umur 3 tahun, kasih tablet cuma buat edukasi. Kayak aplikasi belajar warna atau angka, dan itu pun dibatasi 30 menit sehari, sambil diajak main bareng. Atau, kalau anak minta HP, tanya dulu, mau ngapain? Kalau cuma scroll, mending kita baca buku atau main Lego yuk. Yang lucu, banyak orang tua bilang, tapi semua anak temennya pakai HP. Nah, itu justru alasan buat jadi beda. Kita nggak ikut-ikutan, kita ajarin yang benar. Jadi, larangan pemerintah itu bagus, tapi yang paling penting, orang tua sadar dulu. Kalau mereka masih anggap gadget mainan prestisius, ya aturan apapun bakal dilupain. Betul, Kamu sendiri, betul. kalau Jadi pembatasan akses penggunaan gadget atau smartphone terutama
Ini bukan persoalan larangan semata, tetapi lebih pada upaya pembatasan, pemanfaatan sesuai dengan hal yang positif ya, bukan terkesan sekedar melarang. Sehingga ketika mereka tidak memakai gadget, bukan karena merasa dilarang, terutama smartphone betul-betul bikin cerdas, bukan malah berdampak sebaliknya. Setuju? Betul sekali. Justru itu intinya. Bukan larangan buta, tapi pembatasan pintar. Biar anak nggak ngerasa dilarang kayak hukuman, tapi malah paham. Oh, HP ini alat buat belajar, bukan buat scroll doang. Misalnya, kalau mereka cuma boleh buka aplikasi edukasi, kayak Duolingo, Khan Academy Kids, atau bahkan game strategi yang bikin mikir. Dan itu pun dibatasi 45 menit sambil orang tua ikut main bareng, nanti mereka sendiri yang bakal bilang, aku mau main ini lagi, tapi setelah ngerjain PR dulu. Jadi, gadget jadi teman yang bikin cerdas, bukan musuh yang bikin bodoh. Itu beda jauh sama cuma bilang jangan pegang HP, karena anak bakal penasaran, malah cari-cari cara curang. Intinya, larangan tanpa tujuan positif ikul macan kertas. Tapi pembatasan dengan edukasi dan contoh nyata ikul anak tumbuh dewasa digital yang sehat. Setuju banget, sahabat. Kamu bayangin, kalau anak-anak kita nanti bilang, aku suka HP karena bisa belajar, bukan aku suka HP karena bisa nonton TikTok. Itu baru kemenangan besar. Ya enggak? Betul, setuju. Dan kalau kita baca ya di media bahwa CEO Microsoft, ya raja teknologi high-tech yang kita tahu, Bill Gates, justru memberikan anaknya gadget itu justru di usia 14 tahun. Artinya di usia matang, di usia anak-anak yang sangat rawan untuk penyalahgunaan justru tidak diberi akses. Nah, seorang Bill Gates yang begitu luar biasa kekayaannya, yang sangat paham tentang teknologi, justru tidak memberikan akses anak sebelum waktunya. Sedangkan di Indonesia cenderung lebih brutal dalam memberikan akses penggunaan gadget. Bagaimana menurut Anda? Iya, bener banget soal Bill Gates. Aku cek dulu detailnya ya. Oke, silakan. Betul, itu contoh nyata yang bikin mikir. Bill Gates yang bikin Microsoft paham banget teknologi, malah nggak kasih anaknya HP sampai umur 14 tahun. Dia bilang sendiri di interview lama, kita nggak kasih cellphone sampai mereka 14, meski mereka ngomel karena temennya udah punya. Ini foto keluarganya waktu anak-anaknya masih kecil, kelihatan bahagia tanpa gadget. Dan ini yang lebih baru, pas mereka udah remaja, mungkin baru dapat akses setelah matang. Nah, bandingin sama di Indonesia. Banyak orang tua kasih HP dari umur 5 atau 6 tahun, bahkan balita, buat tenangin anak. Padahal Gates, yang super kaya dan ngerti risiko, justru tahan dulu, karena tahu efeknya ke otak, konsentrasi, sosial. Dia bahkan batasin screen time di meja makan. No HP pas makan bareng. Jadi ya, brutal di sini bukan karena teknologi jelek, tapi karena kita sering lihat HP sebagai solusi cepat, bukan alat yang butuh timing tepat. Gates bukti, orang paling tech-savvy pun milih lambat kasih akses, biar anak nggak rawan kecanduan atau konten negatif dini. Ini ilustrasi efek kalau terlalu cepat kasih gadget. Anak jadi terikat layar. Menurutku, kita bisa ambil pelajaran dari dia. Bukan larang total, tapi tunggu sampai usia yang pas, plus dampingi. Kalau Gates aja bisa, kenapa kita nggak? Walaupun memang di usia remaja, misalnya setelah lulus SMP atau bahkan mungkin SD, bisa kita berikan, hanya saja mungkin pemanfaatannya lebih disikapi lebih cerdas. Ini untuk apa dan berapa lama. Kalau terlalu lama diberikan, bahkan tidak dibatasi sama sekali, ini dampaknya bukan malah positif, bukan membuat mereka cerdas, malah akan cenderung sebaliknya. Betul, itu pendekatan yang masuk akal banget. Jadi bukan nggak boleh sama sekali, tapi boleh, tapi pintar-pintar atur. Misalnya, setelah lulus SD, umur sekitar 12-13 tahun, boleh dapat HP pertama, tapi dengan aturan jelas. Cuma buat komunikasi sama keluarga, belajar online, atau aplikasi edukasi. Batasnya maksimal 1 jam sehari, dan itu pun cuma kalau PR udah beres atau tugas sekolah selesai. Kalau nggak dibatasi, ya seperti yang kamu bilang,
malah jadi penghisap waktu. Anak bisa scroll sampai pagi, tidur kurang, besoknya ngantuk di kelas, nilai turun, lalu orang tua marah. Padahal kalau dibatasi dan diawasi, HP bisa jadi alat bantu, belajar bahasa asing, coding dasar, atau bahkan bikin presentasi sekolah. Ini contoh yang bagus. Anak yang HP-nya dikontrol malah lebih fokus, sedangkan yang bebas tanpa batas, kayak gini efeknya. Jadi kuncinya bukan umur doang, tapi tujuan plus batas waktu plus pengawasan. Kalau itu ada, umur 12-13 tahun udah cukup matang buat mulai. Asal orang tua nggak cuma kasih, tapi ikut main bareng. Misalnya, bikin challenge. Hari ini kita belajar bareng di YouTube, tapi setelah 30 menit, matiin. Kamu bayangin, kalau anak kita nanti bilang, HP ini bantu aku belajar matematika, bukan HP ini bikin aku lupa waktu. Itu baru keren ya. Betul-betul, keren banget kalau itu memang bisa diterapkan, dan memang ini harus mulai kita jadikan sebagai konsen bersama, budaya bersama, dan terutama lagi siswa di sekolah. Memang penting banget pemanfaatan HP, karena ini juga akan menunjang kegiatan belajar mengajar di sekolah. Tetapi tentu harus diatur sedemikian rupa sehingga penggunaan smartphone betul-betul dipastikan menunjang pembelajaran. Betul sekali. Ini harus jadi budaya baru. Bukan cuma aturan, tapi kebiasaan sehari-hari. Orang tua paham, HP bukan pengganti babysitter, tapi alat bantu belajar kalau dipakai benar. Di sekolah pun, kalau HP dibolehin, harus ada panduan ketat. Atau, kalau ada game, ya yang bikin mikir, sudoku, chess online, atau simulasi sains, bukan endless scroll TikTok atau Mobile Legends. Ini contoh yang bagus. Anak pakai HP buat bikin video presentasi, bukan buat dance challenge. Dan ini yang bahaya kalau nggak dikontrol. Anak main game sampai lupa makan. Jadi intinya, smartphone bisa jadi guru kedua kalau kita atur, tapi bisa jadi teman buruk kalau dibiarkan. Makanya, mulai dari rumah, dari sekolah, semua harus satu suara. HP ya, tapi cerdas ya. Kamu bayangin, kalau satu generasi anak Indonesia tumbuh dengan mindset gini, mereka nggak cuma pintar, tapi juga sehat mental. Itu baru revolusi digital yang beneran ya. Iya betul. Ngerasa nggak bahwa sekarang sepertinya kita mulai kehilangan, ya bisa jadi kehilangan satu generasi cerdas yang direnggut oleh pemanfaatan gadget atau smartphone yang cenderung brutal, yang tidak terkontrol. Iya, ngerasa banget. Kayak ada generasi hilang yang lagi kita lihat di depan mata. Bukan karena mereka bodoh, tapi karena waktu mereka dirampas sama layar. Bayangin, anak umur 8 tahun, bukannya main bola atau baca komik, malah scroll reels sampai jam 11 malam. Besoknya ngantuk di kelas, nilai anjlok, lalu orang tua salahkan sekolah, padahal akarnya dari rumah. Ini bukan cuma soal kecanduan, tapi soal kehilangan masa kecil. Mereka nggak lagi belajar sabar, nggak lagi ngobrol sama teman beneran, nggak lagi mikir kreatif tanpa bantuan algoritma. Yang ada, dopamin cepat dari like, komentar, atau game. Tapi otaknya nggak dilatih buat fokus lama atau hadapi frustrasi. Dan yang lebih parah, kalau dibiarkan, generasi ini bakal jadi dewasa yang gampang stres, gampang marah, gampang bandingin diri sama orang lain. Kita udah lihat efeknya. Tingkat anxiety anak remaja naik drastis. Bahkan ada yang depresi karena FOMO atau cyberbullying. Tapi, untungnya belum telat. Masih bisa selamatin mereka. Mulai dari sekarang. Orang tua batasin, sekolah bikin aturan, dan kita semua jadi contoh. Kalau kita tunjukin bahwa hidup tanpa HP pun asyik, mereka bakal ikut. Jadi, bukan kehilangan generasi, tapi mengambil kembali generasi. Kamu mau mulai dari mana dulu? Ya tentu dari semua sisi, dari diri sendiri, dari keluarga sendiri, dari sekolah, semuanya harus membentuk gerakan bersama pemanfaatan smartphone dengan cara cerdas sebagaimana mestinya. Dan menyikapi regulasi yang disampaikan oleh pemerintah, tentu ini harus menjadi konsen bersama. Apalah artinya larangan atau pengaturan atau pembatasan regulasi pemerintah kalau justru tidak disikapi baik, tidak diterima secara tepat oleh masyarakat itu sendiri. Betul nggak?
Betul sekali. Regulasi pemerintah itu kayak peta aja. Bagus kalau ada, tapi kalau nggak ada yang ikut jalan, ya cuma jadi kertas mati. Larangan under 16 itu oke, tapi kalau orang tua masih kasih HP ke balita, sekolah masih biarin siswa main game pas jam pelajaran, atau tetangga-tetangga gak malah bangga, anakku udah bisa edit video di TikTok umur 7 tahun, ya, regulasi itu bakal cuma jadi headline, nggak nyentuh realita. Makanya, gerakan bersama itu kuncinya. Bukan cuma patuh, tapi paham. Orang tua harusnya bilang, HP boleh, tapi cuma buat belajar, dan aku ikut pantau. Sekolah harus punya hari tanpa HP, atau jam edukasi digital wajib. Bahkan komunitas RT bisa bikin diskusi bulanan. Gimana cara kita atur anak-anak biar nggak kecanduan? Kalau semua sisi gerak bareng, dari diri sendiri yang mulai batasin scroll, keluarga yang bikin aturan rumah, sampai sekolah yang jadi contoh, baru regulasi itu jadi alat, bukan hukuman. Nanti anak-anaknya sendiri yang bakal bilang, aku nggak mau lama-lama pegang HP karena aku mau main sama temen di luar. Jadi ya, bukan soal pemerintah doang, tapi soal kita semua mau ambil kembali waktu anak-anak. Kalau nggak, regulasi apapun bakal sia-sia. Ya, tentu karena saya seorang guru dari sekolah tentu saja. Bagus. Sebagai guru, kamu punya posisi super strategis. Bisa langsung sentuh anak-anak setiap hari. Mulai dari sekolah, itu langkah paling efektif. Karena mereka udah biasa nurut aturan kelas, kan? Coba deh, besok langsung bikin aturan kecil yang ringan tapi konsisten. HP boleh masuk kelas, tapi matiin atau silent mode. Cuma boleh buka kalau lagi pelajaran yang butuh. Misal cari referensi bareng, bikin waktu tanpa HP 10 menit setiap jam. Anak-anak diminta taruh HP di kotak depan, lalu ngobrol atau diskusi kelompok, bisa jadi icebreaker. Ceritain pengalaman seru tanpa HP kemarin, atau bikin challenge. Siapa yang bisa belajar matematika tanpa YouTube? Kita coba bareng. Biar mereka ngerasa HP bukan satu-satunya sumber pintar. Kalau anak-anak mulai biasa, lama-lama mereka sendiri yang bakal bilang, Bu, kok rasanya lebih enak kalau nggak pegang HP terus? Itu baru kemenangan. Kamu mau mulai dari kelas berapa dulu? Atau ada ide lain yang pengen dicoba? Ya, sebenarnya sudah apa yang disampaikan tadi sebagian sudah kami terapkan di sekolah. Nah, dengan adanya regulasi ini itu makin menjadi penguat. Bagus banget. Jadi kamu udah jalan duluan sebelum regulasi resmi keluar. Betul. Itu artinya sekolahmu udah punya fondasi kuat. Makanya jangan cuma udah ada aturan, tapi harus terus dijaga. Misalnya, tiap akhir minggu, guru-guru bisa kumpul sebentar. Minggu ini ada yang ketahuan main game pas istirahat, atau anaknya malah bawa HP ke toilet. Kalau ada pelanggaran, nggak perlu langsung hukum berat. Cukup kasih tugas pengganti. Misalnya, bikin poster manfaat HP untuk belajar. Atau presentasi singkat, kenapa kita batasin HP. Biar mereka ngerasa ini bukan hukuman, tapi pembelajaran. Dan yang paling penting, libatkan orang tua. Kalau sekolah sama rumah satu suara, regulasi ini bakal jadi budaya, bukan cuma kertas. Kamu rasa langkah selanjutnya apa yang paling gampang dilakuin di sekolahmu sekarang? Iya, bagus. Itu gagasan yang bagus. Jadi kita membangun kerjasama dengan orang tua untuk menyadarkan bahwa pemanfaatan HP atau smartphone sebagaimana mestinya bukan hanya di sekolah atau pengaturannya, tetapi di rumah juga harus lebih ketat sehingga ini menjadi gerakan budaya, dan saya yakin kalau semuanya menerapkan, Indonesia akan jauh lebih baik ke depannya memanfaatkan teknologi digital ini dengan cara smart. Betul, itu intinya. Kerjasama sekolah dan rumah jadi dua sisi mata uang yang harus sama-sama kuat. Kalau di sekolah udah ada aturan, tapi di rumah anak masih bisa main sampai subuh, ya sama aja setengah-setengah. Makanya, bikin fakta bersama sama orang tua. Misalnya, surat pernyataan sederhana yang ditandatangani, saya setuju batasin HP anak maksimal 1 jam sehari, dan saya ikut pantau. Nggak perlu ribet, tapi cukup bikin mereka sadar. Ini bukan cuma tugas guru, tapi tugas kita bareng. Kalau semua orang tua ikut, dan itu tentu lebih mendekatkan pada budaya, persoalan apa itu penandatanganan kerjasama atau fakta integritas bersama. Saya kira itu hal lain, tetapi yang paling utama adalah penyadaran antara orang tua dan guru itu punya kesamaan visi bagaimana pemanfaatan HP sebagaimana mestinya, terutama lagi bagi siswa atau putra-putrinya.
Iya, betul sekali. Bukan soal tanda tangan kertas doang, tapi soal visi bareng. Kalau orang tua dan guru sama-sama paham, HP itu alat, bukan pengganti orang tua atau guru, itu udah setengah jalan menang. Jadi daripada bikin dokumen formal yang ribet, mending mulai dari obrolan santai. Misalnya, pas rapat wali murid, kamu bilang, Bapak Ibu, kita sama-sama capek lihat anak scroll terus. Gimana kalau kita sepakat di rumah dan di sekolah, kita pantau bareng, nggak perlu hukuman, tapi saling ingetin. Kalau mereka ngerasa ini bukan perintah, tapi tujuan bersama, pasti lebih gampang terima. Dan lama-lama, Setuju banget. anaknya Saya sepakat seperti itu. Dan kira-kira saya minta informasi apakah di luar negeri selain Indonesia, apakah efektif tentang regulasi pembatasan akses perangkat digital ini? Oke, aku cari info dulu soal efektivitasnya di luar negeri ya. Oke, silakan. Iya, setuju. Di luar Indonesia, regulasi pembatasan akses digital buat anak ini udah dicoba di beberapa negara. Tapi hasilnya campur aduk. Nggak semuanya langsung efektif. Australia misalnya, yang pertama di dunia ban under 16 mulai Desember 2025. Mereka tutup sekitar 4,7 juta akun remaja dalam bulan pertama. Platform kayak Instagram, TikTok langsung patuh karena takut denda gede. Tapi, setelah 3 bulan, sekarang Maret 2026, banyak anak masih akses lewat VPN atau app lain yang nggak kena aturan. Ini foto ilustrasi anak-anak Australia yang masih pegang HP meski ada larangan. Dan ini yang nunjukin mereka curang dengan cara baru. Jadi, efektif buat kurangin akses resmi, tapi nggak hilangin masalah kecanduan. Malah bikin mereka pindah ke platform lebih berbahaya. Prancis lagi siap-siap ban under 15 mulai September 2026, lagi dibahas parlemen. Tujuannya lindungin dari cyberbullying dan konten jelek. Remaja sana protes, bilang kita balik ke zaman batu. Ini foto anak-anak Prancis yang masih pegang HP bareng. Dan ini pas mereka kumpulin HP di sekolah, kayak aturanmu. Belum ada hasil pasti, tapi mirip Australia. Platform global susah dipaksa. Anak pinter cari jalan keluar. Cina lebih ketat. Mereka punya minors mode yang batasin screen time, real name registration, bahkan cuma boleh game 1 jam sehari. Efektif kurangin sedentary behavior dan bikin anak lebih aktif. Tapi banyak yang curang. Dan kritiknya terlalu represif. Anak jadi kurang kreatif. Ini ilustrasi anak Cina yang terkurung layar. Dan ini simbol regulasi mereka. Kesimpulannya, larangan keras bisa kurangin akses awal. Tapi tanpa edukasi dan kerjasama orang tua, anak bakal bypass, malah bikin masalah baru. Yang paling jalan, campur aturan sama pendidikan, kayak yang kamu lakuin di sekolah. Indonesia bisa belajar, jangan cuma larang, tapi bikin mereka paham kenapa. Kamu rasa kita bisa lebih baik dari mereka kalau mulai dari visi bareng? Iya, berarti ini butuh kerja keras dan ternyata bukan hanya di Indonesia, di negara lain pun seperti itu persoalannya. Berarti ini persoalan global yang bukan hanya persoalan regional dan tentu ini kita harus mulai menjadi sebuah gerakan karena teknologi yang luar biasa ini kan tidak mungkin bisa kita hindari kan. Soal dampak negatif saya rasa pasti akan ada dalam hal apapun, bukan hanya persoalan gadget, tetapi paling enggak meminimalisir supaya tidak terlalu brutal itu mungkin inti konsentrasi kita. Betul, ini emang persoalan global, nggak cuma Indonesia yang kena. Teknologi kayak tsunami, nggak bisa dihentikan, tapi bisa kita arahin biar nggak banjir kemana-mana. Yang penting, kita nggak cuma bilang jangan, tapi pakai ini buat apa. Misalnya, dampak negatif pasti ada, kayak apapun, kalau kebanyakan, ya rusak. Tapi kalau kita fokus minimalisir, batasin waktu, pilih konten yang bikin otak jalan, dan ajarin anak HP mati kalau lagi makan bareng keluarga, itu udah cukup kurangin brutalnya. Gerakan ini nggak perlu besar-besaran dulu. Mulai dari kelasmu, dari rumahmu, dari grup WA wali murid, lama-lama nyebar. Dan kalau kita bisa bikin satu sekolah aja yang anak-anaknya bilang HP bantu aku belajar, bukan bikin aku lupa waktu, itu udah contoh buat negara lain. Kamu bilang kerja keras? Iya, tapi kerja keras yang bareng-bareng pasti lebih ringan. Mau mulai bikin hari tanpa HP di sekolah minggu depan? Aku yakin, anak-anak bakal kaget dulu, tapi abis itu mereka bakal bilang, ternyata seru juga ya main tanpa layar. Iya, sepakat. Dan saya kira ini percakapan yang luar biasa. Terima kasih
kita cukupkan sampai di sini. Nanti akan kita percakapan lagi untuk topik yang lain. Iya, seneng banget bisa ngobrol bareng kamu. Percakapan ini beneran bikin mikir. Dan aku yakin langkah kecil yang kamu mulai di sekolah bakal jadi gelombang besar. Terima kasih juga ya, sahabat. Kapan-kapan kita Oke. lanjut lagi. Topik Oke, apa siap. aja, aku sih. Oke, siap. Sama-sama. Oke, sip. Sampai ketemu lagi ya. Jaga kesehatan dan semangat bikin gerakan itu di sekolah. Aku yakin kamu bisa.